disinggung sebelumnya bahwa di desa Gongjin ini ada 3 misteri yang belum terpecahkan. Sekarang aku pengen memecahkan satu misteri dulu nih, yaitu tentang siapakah pemenang lotre di desa Gongjin. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys. Lady, what is wrong with you? Balik lagi di Zerum TV, gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan bahas Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, seperti yang kita tahu di episode 10 kemarin, mereka berdua alias Dusik dan Haejin itu sudah resmi berpacaran. Ya, walaupun untuk sementara waktu ini mereka berjanji untuk backstreet dulu ya, diam-diam pacarannya. Karena mungkin masih gak enak juga sama seniornya dia. Tapi sekarang masih ada nih yang menjadi misteri, yaitu siapakah pemenang lotre dari desa Gongjin yang pernah disebutkan. Nah, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Pernah disinggung sebelumnya bahwa di desa Gongjin ini ada 3 misteri yang belum terpecahkan. Yang pertama adalah misteri cerainya Yongguk dan Hwajong. Yang kedua yaitu kemanakah Dusik selama 5 tahun. Dan misteri yang ketiga, siapakah pemenang lotre di desa Gongjin. Nah, sampai sekarang 3 misteri ini masih belum terpecahkan. Sekarang aku pengen memecahkan satu misteri dulu nih, yaitu tentang siapakah pemenang lotre di desa Gongjin. Di desa Gongjin ini mempunyai beberapa orang yang memiliki kemungkinan untuk memenangkan lotre. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu dari pasangan si penjual lotre, yaitu Geumchul dan Yoonkyung. Karena si Yoonkyung ini adalah pemilik toko penjual lotre dan Geumchul ini adalah pemilik toko servis elektronik, jadi kayaknya kemungkinannya kecil ya kalau misalnya mereka yang memenangkan lotre. Karena Yoonkyung sendiri yang cerita kepada sahabatnya Haejin kalau di desa ini ada yang menang lotre, tapi dia juga nggak tahu siapa orangnya. Jadi untuk mereka berdua kemungkinannya sangat kecil. Yang kedua adalah pemilik coffee shop yaitu Chunjae. Seperti yang kita tahu, Chunjae dulunya adalah artis yang lumayan terkenal karena lagunya, bukan karena orangnya. Coffee shop milik Chunjae ini nggak begitu ramai ya, dan dia juga nggak terlalu ahli bikin kopi. Kalau memang dia yang memenangkan lotre, kemungkinan dia akan berusaha untuk menjadi penyanyi yang terkenal lagi. Tapi sampai sekarang kita lihat tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Bahkan untuk memasang behel anaknya pun, dia harus mengambil dari hasil dia tampil di festival. Jadi kemungkinan dia memenangkan lotre itu ya adalah sekitar 20%-an lah mungkin ya. Kemungkinan berikutnya adalah Yongguk dan Hwajong. Untuk Hwajong, dia punya rumah makan yang makanannya itu lumayan enak dan lumayan ramai juga. Selain itu dia juga mempunyai kontrakan yang disewakan kepada Haejin. Kemudian klinik yang dipakai oleh Haejin juga itu milik Hwajong. Sedangkan Yongguk setelah dia bercerai malah kelihatan hidupnya tambah amburadul ya. Sampai-sampai anaknya sendiri bilang kalau rumahnya dia pun bau. Bahkan dia sendirinya juga bau, tapi anaknya nggak mau ngomong aja ya karena menjaga perasaan ayahnya. Nah, kalau untuk Hwajong ya kemungkinannya adalah 50-50 karena setelah dilihat kekayaannya juga lumayan, mulai dari restoran, gedung, dan kontrakan. Nah, sekarang kita udah punya nih satu kandidat yang kira-kiranya memungkinkan kalau dia menang lotre. Yang berikutnya yaitu Namsuk si tukang gosip. Seperti yang kita tahu, ternyata dia seperti itu setelah kehilangan anaknya. Nah, kalau memang dia yang memenangkan lotre, mungkin pada saat itu anaknya akan diberikan pengobatan mungkin yang lebih mahal atau sama dokter hebat sampai anaknya bisa selamat. Tapi pada kenyataannya anaknya tidak selamat. Jadi kecil kemungkinan ya kalau si tukang gosip ini memenangkan lotre pada saat itu. Kemudian sekarang tersisa Nenek Gamri dan kawan-kawan. Kalau untuk dua temannya ini kayaknya hidupnya tuh lempeng-lempeng aja atau biasa-biasa aja ya kelihatannya. Tapi untuk Nenek Gamri, wah kalau menurut aku sih ada yang mencurigakan juga. Dia kelihatannya hidup biasa aja di desa tersebut. Tetapi cucunya kok bisa sekolah di luar negeri ya? Apakah anak dari Nenek Gamri ini hidupnya sukses sampai bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri atau cucunya Nenek Gamri? Tapi kemungkinan lainnya cucunya ini mendapat bantuan dari Nenek Gamri untuk sekolah di luar negeri. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau Nenek Gamri ini sangat menyayangi cucunya.
Nah, untuk sekolah di luar negeri ini kan seperti yang kita tahu butuh biaya yang sangat banyak, apalagi dia harus asrama dan lain-lain. Dari sini, apakah mungkin kalau Nenek Gamri ternyata yang memenangkan lotre dan dia sampai bisa menyekolahkan cucunya di luar negeri? Nah, sekarang berarti kita sudah mendapat 2 kandidat ya, kalau enggak Hwajong atau Nenek Gamri. Terakhir, tersisa 1 orang yang kira-kira mungkin gak ya dia memenangkan lotre. Kalian tahu gak siapa yang tinggal di desa Gongjin? Terakhir sisa Dusik. Kenapa aku tiba-tiba kepikiran kalau Dusik ini bisa aja loh orang yang memenangkan lotre? Karena seperti yang kita tahu kan, Dusik sekarang ini hanya bekerja serabutan dengan upah minimum. Tetapi di awal episode kita bisa lihat waktu Hejin nanya kepada Dusik apakah kamu punya cha, yaitu mobil. Nah, ternyata dia punya dong. Dan setelah aku cari tahu, ternyata mobilnya Dusik ini bukan mobil murah loh, ternyata itu mobil mahal. Bahkan di episode sebelumnya, ketika Hejin menanyakan kenapa kapal kakek Dusik itu bisa berada di atas bukit, bagaimana caranya? Dusik bilang dia melakukan segala cara untuk mengangkat kapal itu ke atas bukit. Bahkan dia bilang sampai menyewa truk dan menyewa helikopter. Sekarang mungkin gak sih dengan upah minimumnya Dusik itu, dia bisa membeli mobil mahal dan juga menyewa helikopter untuk mengangkat kapal kakeknya ke atas bukit. Nah, aneh bukan? Jadi aku mencurigai dia juga kalau dia yang menangkan lotre. Jadi dari semua kemungkinan ini ada 3 kandidat nih yang mungkin saja memenangkan lotre tersebut. Yang pertama adalah Hwajong, kemudian Nenek Gamri, dan juga Dusik. Nah, menurut kalian kira-kira siapa nih yang memungkinkan memenangkan lotre tersebut? Tulis di bawah ya. Kalau menurut aku sih lebih condong ke Dusik ya. Karena seperti yang kita tahu dia hidup sebatang kara dari dulu. Dan kemudian dia kerja suka-suka aja gitu, terserah dia, nggak punya pekerjaan tetap. Bahkan rela dibayar dengan gaji minimum. Jadi menurut aku pekerjaannya dia ini hanya untuk mengisi kekosongan saja atau untuk membantu orang-orang di desa Gongjin. Selain itu dia juga pemeran utama dalam drama ini. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Oh ya guys, kemarin juga aku lihat ada foto kayak foto pernikahan gitu Dusik dan Hejin. Nah, aku nggak tahu nih ini foto hanya untuk pemotretan ataukah foto untuk akhir dari drama ini. Aku sih berharapnya ini adalah foto untuk akhir drama ini ya. Jadi ceritanya happy ending, nggak sedih-sedih lagi kayak kemarin. Setuju nggak kalian? Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zerum TV ya. Krom, 감사합니다. 패딩 입은 애 같아 아무 패딩이랑 똑같지 넌 그런 마사피 난 열심히